Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Zaskia Nur Rahmadian dengan NIM 223209003. Nah, di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai materi yaitu pengenalan aset lancar. Selanjutnya, apa sih aset lancar itu? Aset lancar itu merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Biasanya dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan. Atau dengan gampangnya kita bisa menyebut aset lancar itu sebagai kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini tuh dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Biasanya, aset lancar itu menjadi komponen dasar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya. Karena biaya operasional perusahaan berasal dari aset lancar yang mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis atau contoh dari aset lancar. Yang pertama yaitu kas dan setara kas, yang kedua yaitu piutang, dan yang ketiga yaitu beban dibayar di muka. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kas dan setara kas terlebih dahulu, di mana kas itu adalah aset yang paling liquid seperti mata uang, deposito dana, ataupun money orders dan cek. Sedangkan untuk setara kas atau cash equivalent adalah investasi jangka pendek yang berisiko rendah dan dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Setara kas mencakup seperti rekening bank dan beberapa jenis surat berharga yang dapat dipasarkan seperti surat berharga komersial dan obligasi pemerintah jangka pendek. Setara kas itu sendiri juga harus memiliki jatuh tempo 90 hari atau kurang. Setara kas juga dapat dicairkan menjadi uang tunai. Karena alasan ini, setara kas itu harus menjadi aset yang sangat liquid. Untuk jenis dari aset lancar selanjutnya yaitu adalah piutang. Piutang atau receivables merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang ini mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Piutang dapat terjadi karena perusahaan itu menjual barang atau jasa secara kredit. Dalam akuntansi, piutang itu dicatat dalam laporan neraca sebagai aset lancar atau piutang jangka pendek. Piutang dapat diklasifikasikan menjadi piutang lancar dan piutang tidak lancar berdasarkan waktu tertagihnya. Nah, jenis piutang yang pertama yaitu piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Dan selanjutnya ada wesel tagih. Wesel tagih atau note receivable mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Nah, beberapa piutang lain seringkali membutuhkan pengungkapan terpisah berdasarkan sumbernya, seperti piutang perusahaan afiliasi, manajer, direksi, dan pegawai perusahaan. Setelah membahas pengertian piutang dan juga jenis dari piutang, kali ini kita akan membahas karakteristik piutang. Adapun ciri-ciri piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tanggal jatuh tempo. Piutang adalah transaksi dengan jatuh tempo tertentu berdasarkan kesepakatan pihak debitur dan kreditur. Tanggal jatuh tempo penting guna menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Selain itu, penentuan jatuh tempo juga akan memudahkan akuntan dalam menyusun jurnal keuangan periodik. Ciri-ciri piutang berikutnya adalah dapat memiliki bunga. Perusahaan selaku pihak kreditur dapat menentukan apakah piutang yang dikeluarkannya memiliki bunga atau tidak. Jika perusahaan mewajibkan piutang dengan bunga,
maka pelaporannya dalam jurnal wajib disendirikan. Ciri-ciri piutang yang terakhir yaitu memiliki konsekuensi telat pembayaran. Piutang adalah salah satu komponen aset penentu lancar tidaknya operasi perusahaan, sehingga perusahaan perlu memberikan konsekuensi tegas bagi pihak-pihak debitur yang telat melakukan pembayaran. Konsekuensi ini bisa berbentuk blacklist atau bahkan pelaporan ke pihak berwajib. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis piutang. Yang pertama ada risiko kolektibilitas. Alat analisis untuk memeriksa kolektibilitas itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, membandingkan persentase piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Yang kedua yaitu memeriksa konsentrasi pelanggan resiko meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan. Selanjutnya, menghitung dan menyelidiki tren periode rata-rata kolektibilitas piutang. Dan yang terakhir yaitu menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan atau perpanjangan dari piutang atau wesel tagih masa lalu. Yang kedua ada keaslian piutang. Deskripsi piutang pada laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan biasanya tidak cukup untuk memberikan tingkat keandalan mengenai apakah piutang itu asli, jatuh tempo, dan dapat ditagih. Pemahaman mengenai praktik industri dan sumber informasi tambahan digunakan untuk menambah keyakinan. Faktor lain yang mempengaruhi keandalan adalah hak pengambilan barang. Dan yang terakhir yaitu sekuritisasi piutang. Salah satu masalah analisis penting adalah saat perusahaan menjual semua atau sebagian piutangnya pada pihak ketiga. Praktik ini disebut anjak piutang atau factoring atau sekuritisasi. Untuk jenis aset lancar selanjutnya yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau prepaid expense itu merupakan pembayaran di muka atas jasa atau barang yang belum diterima. Misalnya, perusahaan membayar biaya sewa kantor untuk 1 tahun ke depan. Biaya ini tuh sudah dibayar di awal, namun manfaatnya baru akan diterima perusahaan secara bertahap selama 1 tahun ke depan. Beban dibayar di muka ini biasanya dikelompokkan dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan yang jika tidak ada akan membutuhkan penggunaan aset lancar lain. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.